Lalu apa sebenarnya maksud pengibaran bendera putih di Aceh? Apakah masuknya bantuan asing seperti yang diharapkan para korban bencana akan bisa mempercepat pemulihan pasca bencana? Kita bahas bersama Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar. Mas Irawan, selamat malam. Malam, Mbak. Ada juga bergabung bersama kami Humam Hamid, Guru Besar Universitas Syah Kuala Aceh. Selamat malam, Pak Umam. Selamat malam, Audrey. Ya, saya mau tanya dulu ke Pak Umam. Pak Umam, sebenarnya bendera putih saat ini yang dikibarkan warga Aceh mensyaratkan apa, Pak, sebenarnya? Itu gampang sekali. Itu kan orang-orang yang bukan putus asa, tapi itu isyarat darurat. Jadi masyarakat Aceh itu dalam bacaan saya mengibarkan bendera putih itu menyebutkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dengan mereka. Itu aja persoalannya. Kan ada bantuan yang sampai sekarang dilakukan, baik itu misalnya melalui laut, melalui udara. Itu tidak cukup bagi warga di sana. Apa yang sebenarnya dirasa paling kurang? Sebenarnya udah dijawab oleh Pak Prabowo kemarin. Ya, sebenarnya semua ini sekarang kalau kita lihat, kita putar semua, ada 3 bupati yang menyerah. Ya, ada gubernur yang menangis. Ya, ada seorang Prabowo yang begitu kuat, begitu sampai ke melihat kenyataan di lapangan, itu dengan spontan keluar, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Itu artinya apa? Dia secara nggak sadar sudah melihat beban yang amat sangat besar. Beberapa asesmen mengatakan bahwa siklon kali ini itu, senyar ini itu lebih dahsyat dari tsunami. Itu aja persoalannya. Dan negara malah saja sampai hari ini belum mampu, kebutuhan warga belum sangat mampu begitu. Itu aja, Audrey. Oke, jadi kalau jadi begini, ada memori kolektif yang nggak bisa dilupakan. Negara itu hadir penuh ketika tsunami. Dan ini hari ke-20 hari ini. Bayangkan Banda Aceh saja, ibu kota Aceh, yang tidak ada urusan dengan senyar 25 ini, hari ini masih mati kota ini. Listrik tidak ini ada maksudnya? Listrik, tidak ada telepon. Ini susah sekali ini. Ya, jadi sebenarnya tanpa bendera putih pun kita sudah tahu amat sangat darurat untuk Aceh. Jadi bendera putih itu adalah ekspresi save us, itu aja. Oke, Mas Irawan, ini warga sudah menyerah. Menyerah bukan berarti yang bagaimana, tapi menyerah pada keadaan dan bermaksud untuk ayolah begitu, ada bantuan yang lebih. Selama ini ternyata bantuan-bantuan yang dirasakan tidak terlalu benar-benar terserap oleh masyarakatnya, Mas Irawan. Apa yang terjadi sebenarnya? Memang kalau kita tadi mendengar Prof. Uman, ini adalah satu bentuk ekspresi yang disampaikan oleh masyarakat di Aceh, dan saya kira ini juga harus didengar oleh pemerintah, tetapi tidak hanya pemerintah pusat yang terus menerus kemudian dituntut untuk kemudian melaksanakan kewajiban negara, tapi ini harus terbangun satu kerjasama yang penuh antara pemerintah dan pemerintah daerah untuk kemudian memenuhi ekspektasi masyarakat di yang terkena dampak bencana tadi. Tapi yang perlu saya sampaikan di dalam forum ini bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, bahkan kalau kita lihat hasil rapat paripurna kabinet terakhir itu, semua Presiden sudah mengarahkan agar ada pengerahan sumber daya ke daerah bencana tersebut. Dan saya kira tadi termasuk tadi yang disampaikan bahwa sebenarnya makna yang dimaksud oleh Pak Prabowo terkait bahwa tidak punya tongkat Nabi Musa itu yang tadi juga disampaikan oleh Prof. Umam, sebenarnya lebih kepada bahwa tidak ada penanganan bencana yang bisa selesai dalam sehari gitu. Memang membutuhkan satu proses yang
saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Saya mau nanya kembali kalau gitu ke Pak Umam. Pak Umam, sebenarnya kalau dari katakanlah dari skala 1 sampai 10 sebenarnya tolak ukur yang bisa dikatakan yang bisa terasa bantuannya ini dari skala 1 sampai 10 berapa bisa dinilai kah Pak Umam? Sangat suka untuk menilai. Sekarang begini, bayangkan puluhan ribu rumah di paling kurang 5 kabupaten kota itu, paling kurang 5, itu tertimbun lumpur 2,5 meter. Dan sampai hari ini belum ada huntara. Ini hari ke-20. Ya. Mereka jelas nggak tahu mau di mana nginapnya itu. Ada yang nginap di rumah, ada yang nginap di masjid. Ya. Kalau tenda-tenda yang dibuat pemerintah? Ada yang lapar, ada yang lapar. Maaf ini, ada yang lapar ini. Okay. Belum lagi di daerah wilayah tengah. Itu sangat masuk. Ketika dia berlaporan di kabinet segala macam, itu yang ada adalah kebenaran administratif. Ya. Laporan petanya bagus, jumlahnya segala macam, itu adalah kebenaran administratif. Terutama dari ketua BNPB, maaf saja. Ya. Oke. Yang kedua, ketika dia ke lapangan, itu namanya dia mendapat sebuah ground truth, kebenaran yang ada di lapangan. Dia melihat bagaimana tameng itu habis digenangi oleh lumpur. Dia terbang kemudian ke Benar Meriah. Dia terbang kemudian ke wilayah tengah. Dia lihat hancur sekali. Yang dia katakan itu, dia nggak mengatakan secara terbuka, tapi yang dia katakan adalah kapasitas Aceh itu nggak mampu mengurus yang. Jadi jadi kita satu-satu bahas. Kalau tadi dibilang katanya bahwa ini hanyalah kebenaran administratif saja, kenyataannya di lapangan nggak begitu, Mas? Ya, saya ingin meneruskan tadi, termasuk tadi yang disinggung bahwa pemerintah daerah tidak mampu dan menangani bencana. Sebenarnya itulah yang perlu kita koreksi dari proses birokratisasi penanggulangan bencana. Jadi sebenarnya itu persyaratan administratif bahwa ketika kabupaten kota kemudian tidak mampu, maka prosedur penanganan bencana dilaksanakan oleh provinsi. Jadi bukan tidak mampu dalam arti material, tapi dalam arti formil bahwa perlu ada kerjasama di tingkatan provinsi. Tapi sudah berminggu-minggu, bukannya hal ini harusnya sudah selesai di tingkat-tingkat seperti ini? Ya makanya kemudian yang itu kan sudah selesai sebelumnya. Itu kan sudah selesai dan saat ini bencana ya. Dan Prof, mohon maaf Prof. Bencana nggak menunggu laporan. Bencana nggak menunggu rapat. Bencana itu kematian, kemudian kelaparan, tidak ada rapat di situ. Yang ada adalah judgment yang paling clear saja ketika tsunami. Day 5 selesai itu. Ini sudah hari ke-20. Tolong Pak Irawan ini ngomong di DPR. Kita mau dengar di DPR. Diam semua di PRRI di Jakarta. Membiarkan saudara-saudaranya itu di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Artinya dirasakan sama warga ini terkesan ada pembiaran. Nah itu yang sebenarnya begini. Kalau kami lihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah, terus pemerintah daerah sejak hari pertama sampai dan hari ke-20 ini adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh dan seksama. Makanya kemudian rapat-rapat itu penting untuk kemudian mengkoordinasikan dan mengintensifkan. Dan saya lihat, kami menilai bahwa juga pemerintah juga telah melakukan sesuatu yang maksimal yang bisa dilakukan sampai saat ini. Makanya kemudian kami DPR menuntut agar tahu mana kemudian yang memang menjadi prioritas pada saat ini agar penanganannya bisa dilakukan secara tepat dan cepat. Tadi seperti Profesor Umam menyampaikan ada satu kebutuhan terkait hunian sementara. Itu yang kami dorong. Kalau kelaparan kami belum pernah menerima laporan bahwa terjadi kelaparan karena kebutuhan pangan itu yang justru menjadi prioritas. Saya melihat dari apa yang kami disampaikan kepada kami, satu kebutuhan pangan, yang kedua adalah kebutuhan listrik, terus kemudian kebutuhan hunian sementara, terus pencarian korban yang tanahnya mulai mengering itu dilakukan. Nah dari laporan update yang kami terima, yang saat ini adalah yang menjadi prioritas adalah aksesibilitas distribusi atau logistik itu karena jalan masih
Mas Irawan, kalau gitu dengan banyaknya tadi permasalahan, ada masalah infrastruktur, hunian sementara, makanan juga, kemudian juga mungkin sekolah-sekolah, warganya mau bekerja gimana caranya? Pertanyaannya kenapa kalau begitu tidak membuka saja seluas-luasnya bantuan asing? Nanti ya usai jeda Bapak-bapak tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.